Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Lismawati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri 014 Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022.
memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Kemudian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Jadi hadir semua ya, kita ada 20 orang dan hadir semua. Coba silakan anak-anak Ibu berdiri. Nah, Ibu akan cek kerapian anak-anak Ibu. Coba yang celananya belum rapi, bajunya belum rapi, dasinya masih coba perbaiki. Nah, coba Ibu lihat Gilang. Gimana coba lihat Gilang? Perbaikin ya. Jadi Gilang kenapa nggak pakai dasi? Kenapa nggak pakai dasi? Dasinya kotor. Berarti dicuci ya. Nah, ceweknya gimana? Ada yang nggak sama seragamnya? Ya, udah sama semua. Nah, sekarang sama kita menyanyikan lagu wajib. Anak-anak Ibu tahu lagu wajib dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Coba Ibu ingin minta bantuan 2 orang yang di depan. Ayo yang berani tiup tangan. Ya, Randy dengan David. Ayo. Merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada tanah air ya. Nah, selanjutnya anak Ibu coba perhatikan. Tahu nggak sih kalian apa yang ada di telapak tangan Ibu ini? Coba. Apa? Coba. Ada apa? Ada pisang ya. Jadi ini ada daun pisang yang berbentuk apa ini? Bulat ya. Nah, sekarang apakah isinya? Untuk memastikan, coba kita buka bersama-sama ya. Ini apa yang ada di telapak tangan ini ya. Nah, ini yang pertama. Coba kita lihat lagi yang kedua. Nah, ini apa? Ternyata bentuknya sama ya dalam daun, tapi isinya berbeda. Nah, sekarang pertanyaan Ibu selanjutnya. Hewan apa ini? Kalau seperti ini namanya ular. Di mana kamu bisa menemukan hewan yang seperti ini? Nah, biasanya bergantungan di daun-daun, itu daun pisang yang banyak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, hewan ini ketika dia seperti ini, apakah ketika dewasanya dia juga seperti ini? Tidak seperti ini ya kalau dewasa. Nah, kalau dewasa dia sudah berbentuk apa? Berbentuk kuku. Nah, salah satunya ini. Jadi dia dari ulat, kemudian dia berubah menjadi apa tadi ini? Menjadi kepompong dulu ya. Nah, menjadi kepompong atau pupa. Setelah pada masanya baru dia akan pergi menjadi apa? Menjadi kupu-kupu dan terbanglah ke hingga kemana aja ya, hingga ke daun-daun, ke bunga ya. Pada hari ini ya, kita belajar di tema
daur hidup hewan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Coba Ibu persilakan yang baca. Dimas, coba yang kuat. Tujuan pertama, Dimas. 1. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati video pembelajaran tentang daur hidup hewan, peserta didik dapat menjelaskan memosis dengan benar. Ya, itu tujuan pertama ya. Nah, selanjutnya coba tujuan yang kedua. Mau baca coba Puri yang kuat. Silakan dibaca tujuan kedua, Puri yang kuat. Dengan mengamati video pembelajaran tentang daur hidup hewan, peserta didik dapat menganalisis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Nah, itu tujuan kedua. Tujuan yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran tentang daur hidup hewan, anak-anak Ibu nanti dapat menganalisis mana saja sih hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan mana saja hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, coba Ibu mau Gilang yang baca. Kuatkan suara Gilang mau bacanya. Dengan berdiskusi tentang daur hidup hewan, peserta didik dapat menyimpulkan jenis hewan metamorfosis sempurna dan hewan metamorfosis tidak sempurna dengan cepat. Iya, nah tujuan yang ketiga, nanti kamu akan berdiskusi dengan kelompokmu, ya. Nah, dengan diskusi ini, anak-anak Ibu nanti akan dapat menyimpulkan jenis hewan metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak metamorfosis sempurna. Sudah? Nah, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini kita akan membentuk 5 kelompok. Satu kelompok berjumlah 4 orang, ya. Kemudian nanti kamu akan melihat sebuah video yang menjadi sebuah permasalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Kamu amati, ya. Kemudian nanti kamu akan identifikasi masalahnya dan kamu juga harus menemukan solusi dari permasalahan tersebut bersama teman-teman dalam kelompokmu. Ya. Sudah paham? Sudah paham ya? Nanti kalau ketika dalam pembelajaran tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, kamu silakan bertanya kepada Ibu. Oke? Nah, sekarang kalau sudah paham, semuanya berdiri. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sama-sama kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak Ibu masih ingat tepuk semangat dan dindung? Semangat? Nah, kita akan melakukan tepuk semangat dengan penuh semangat. Are you ready? Go! Are you ready? Go! Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sik semangat. Oke, selanjutnya masih ada satu lagi, masih dalam posisi berdiri. Kelompok ini adalah kelompok Wak. Ini kelompok Kwek. Ini ya Kwek. Ini kelompok Wak. Ini kelompok Kwik. Jadi Wak, Kwek, Wak, Kwik. Nah, lagunya adalah lagu Potong Bebek Angsa. Tahu lagu Potong Bebek Angsa? Ini kelompok apa tadi? Wak. Ini kelompok Kwek. Kwek. Ini kelompok kelompok Kwik. Nanti lihat tangan Ibu ke arah mana, ya? Ibu. Nyanyinya tetap lagu sama kayak lagu apa? Lagu Potong Bebek Angsa, tetapi ganti
membentuk lingkaran di pinggir ini. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Coba dengar Ibu. Nah, Ibu akan bagi kelompok kamu dalam bentuk games ya. Nah, jadi nanti kita akan mengelilingin ini ya dengan menyanyikan lagu 17 Agustus. Hafal semua ya? Nanti Ibu bilang misalnya stop 3. Berarti kamu cari 3 orang. Oke. Ya udah cari 3 orang bisa gitu. Oke. Udah. Ini suka-suka Ibu nanti mau angka berapa? Oke? Yuk 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Ibu sudah duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Jadi kita ada 5 kelompok. Nah, coba Ibu mau tanya, ini kelompok apa namanya? Ini kelompok apa? Ini kelompok ini kelompok ini kelompok ya, ada masing-masing nama kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks ya. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa dibaca bersama teman-teman kelompoknya ya. Nah, coba dibaca. Yang lainnya simak ya, boleh duduk menghadap kelompoknya. Coba dibaca, Pak Ibu yang kuat, yang lainnya simak. Dari judul baca. Eksotis warna fungsi menjaga keseimbangan alam. Oke. Lalu syaratnya beragam dan menjadi organ penting yang digunakan untuk terbang. Ya, mau baca Jasmine yang kuat, Jasmine. Ialah kupu-kupu, dikenal sebagai serangga penyerbu tanaman. Kehadirannya dapat membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah, sehingga bagi petani dan orang pada umumnya, serangga dengan nama Latin Propalocera ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya menyerbukan pada sari bunga di berbagai macam tanaman. Nah, coba selanjutnya Ibu mau bacakan Andra yang kuat, Andra. Kupu-kupu mempunyai 2 antena yang ada di kepalanya. Ujung antena kupu-kupu sedikit membulat yang disebut dengan antena klub, berfungsi sebagai indera pencium bau nektar bunga dengan sebagai keseimbangan. Selanjutnya coba Ibu mau bacakan Firmansyah. Sehingga kupu-kupu berperan ekologis yang sangat penting dalam melestarikan yang rakus memakan tanaman. Oke, lanjut. Coba yang terakhir Ibu mau dibacakan. Tondi, bantu Ibu bacakan. Namun juga daun-daun pohon, buah-buah dan pohon pada umumnya bisa habis dimakan dalam waktu singkat oleh ulat, terutama pada jenis-jenis nengan yang menjadi hama pertanian yang akut. Oke, nah itu ada teks tadi judulnya apa? Apa eksotisnya? Nah, eksotisnya kupu-kupu si penjaga keseimbangan alam. Nah, nanti anak-anak Ibu silakan kamu amati lagi yang mana yang masuk ke dalam ide pokok pada setiap paragraf. Ada berapa paragraf itu? Ada 3 paragraf ya. Nanti silakan kamu lihat, cari ide pokoknya. Masih ingat cara menentukan ide pokok kan? Ibu masih ya, pinter. Nah, di sini Ibu punya sebuah video yang menjadi permasalahan hingga saat ini ya. Kalian lihat dan amati video ini, nanti akan Ibu beri pertanyaan.
Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir, ratusan miliar ton karbon dioksida dilaju kehilangan budaya. Nah, ini adalah permasalahan yang sampai hari ini masih ada nggak? Masih dirasakan nggak? Yang selain lihat tadi, ya. Nah, kalau ibu ingin bertanya, video apa sih yang baru saja kalian lihat dan kalian amati tadi? Kerusakan hutan di Indonesia. Ya, jadi tentang apa tadi? Kerusakan ekosistem atau ekosistem. Nah, jadi ini adalah video tentang kerusakan hutan yang ada di Indonesia. Kita tinggal di mana? Di negara Indonesia. Nah, inilah yang saat ini kita rasakan. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan hutan, apa dampak yang akan dirasakan, yang dampak yang bisa timbul? Coba satu-satu. Saat ibu mau Pak Fatun berdiri, ya gantian ya. Apa? Hewan akan mati, Bu. Nah, hewan-hewan akan mati, benar? Nah, coba Amel berdiri. Akan terjadi banjir. Kemudian, Ibu. ayo Kesha berdiri. Ya gantian ya. Akan terjadi longsor. Benar ya kalau nggak ada hutan. Lanjut, coba. Oksigen akan berkurang. Oksigen akan berkurang. Berarti akan mengganggu kita, benar nggak? Manusia bernafas menggunakan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan. Coba Tony berdiri. Terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global. Kemudian, coba Reva. Ya, Reva berdiri silakan. Tempat tinggal hewan tidak. Tidak ada lagi tempat tinggal hewan. Karena hewan itu tinggalnya di mana? Di hutan, ya. Ada lagi? Pasti akan merusak ekosistem, ya. Nah, itu tadi dampak secara keseluruhan. Ya, baik yang dirasakan oleh tumbuhan, dirasakan oleh manusia, dan dirasakan oleh hewan. Nah, sekarang pertanyaannya khusus untuk hewan, ya. Pertanyaannya itu adalah dampak yang terjadi pada hewan. Tadi apa aja dampaknya? Ada hewan-hewan akan mati. Kenapa dia bisa mati? Karena tidak ada tempat tinggal dan tempat makan. Iya, karena nggak ada tempat tinggalnya, tidak ada lagi sumber makanannya. Coba, David, kenapa? Apa dampaknya? Jumlah makanannya akan berkurang. Iya, jumlah makanan berkurang. Pokoknya kalau sudah nggak ada hutan, hewan-hewan nggak ada lagi tempat tinggalnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kerusakan hutan seperti yang sudah kalian tonton tadi dapat mengganggu daur hidup hewan? Dapat. Bisa, Bu? Bisa. Alasannya kenapa kok bisa? Karena tidak coba. ada sumber makan. Karena tidak ada oksigen. Nah, daur hidup hewan itu berhubungan dengan apa sih? Kesembuhan hewan. Dari dia lahir atau menetas dari yang telur, ya, kemudian berubah, ya, dari anak-anak jadi hewan dewasa. Nah, sudah pasti kerusakan hutan akan mengganggu keseimbangan daur hidup pada hewan. Ya, tugas kamu bersama kelompokmu adalah sini ibu akan membagikan. Nah, ini ada lembar kerja namanya, ya. Sudah dapat semuanya, ya. Nah, silakan tulis nama kelompok. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Kalian akan mendiskusikan permasalahan ini, ya. Kamu bisa menggunakan apa ini, buku pegangan siswa. Dan juga kamu bisa membuka ini, buku pena. Dan selanjutnya kamu juga bisa menggunakan smartphone-mu. Ya. Ada dua ya Mas Saja. Sudah dibaca? Gak apa-apa, ini cewek-cewek, ini cowok-cowok gak apa-apa. Jadi kami mengambil
makhluk hidup mengalami metamorfosis? Tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Kata merupakan hewan yang bermetamorfosis. Apakah semua fase dilalui dengan sempurna? Ya, semua fase dilalui dengan sempurna. Kecebong tanpa kaki. Kecebong tanpa kaki berubah menjadi kecebong dengan kaki. Lalu berubah lagi ke kata muda. Lalu berubah ke kata dewasa. Setelah itu kata dewasa bertemu lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Masih tanggapan. Saya dari kelompok jangkrik, menurut saya sudah bagus. Dan gambarnya sudah cantik. Oke, sudah ada lagi? Sudah? Yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Tidak? Kalau begitu kita beri kelompok semut wow. Beri dia. Weh. Beri dia. Oh. Beri dia. Weh. Wow. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ikan akan membacakan hasil diskusi kami. Nama anggota Andra, Randy, Umi, Jaka. Teman-teman, kelompok kami membuat daun hidup ikan. Ikan bertelur, ditelur, menjadi ikan kecil, menjadi ikan besar. Bagaimana teman-teman? Bagus nggak? Coba diri. Saya gambarnya udah bagus. Lihat. Di bagian mana? Di bagian mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jangkrik. Nama anggota Nondi, Dimas, Amel, Justin. Kami membuat daun menjadi kakak muda dan kakak Indonesia. Wow, keren. Silakan duduk. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu dengan nama anggota Kisya, Najwa, Vicky, Ira. Kami telah membuat daun hidup kupu-kupu. Salah pakai yang tinggi. Buka belum menjadi kupu-kupu dewasa. Bagaimana dengan hasil karya kami? Bagus. Ya, bagaimana teman-teman hasil karya kelompok kupu-kupu? Bagus. Beri jempol. Kami dari kelompok pusing. Nama anggota 1 Maya, 2 Reva, 3 Fatimah. Tidak, dari kecoa dari kau ya. Dari kecoa dewasa bertelur menjadi telur, baru menjadi nipah, baru menjadi telur. Di sini ibu menyuruh kali ini. Nanti kalian bisa menggunakan HP kalian ya. Di sini ada videonya nanti di sini. Ya. Ada sesuatu yang akan keluar dari video kalian. Nanti dekatkan saja HP kalian ke ininya. Ya, ini kelompok ini. Taruhan ke bawah. Taruhan ke bawah. Mana?
Iya. Ya, jadi daur hidup itu adalah proses perubahan dan perkembangan dari hewan mulai dari apa tadi? Telur hingga dewasa yang terjadi sepanjang masa hidupnya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa tadi metamorfosis? Metamorfosis itu dia tidak mengalami perubahan bentuk. Ya hanya perubahan ukuran saja, benar nggak? Nah, metamorfosis itu terdiri atas dua, ada metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, tahapan daur hidupnya dimulai dari apa tadi yang sempurna? Kemudian ada dia berubah menjadi ulat. Setelah ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Ya, baru menjadi bentuk dewasa. Nah, contoh yang termasuk metamorfosis sempurna itu hewan apa aja tadi? Lalat, nyamuk, dan kata. Nah, sekarang kalau metamorfosis tidak sempurna apa tadi? Ya, contohnya kecoa, jangkrik, belalang. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna di dalam siklus daur hidupnya, dia apakah mengalami menjadi ulat? Tidak. Tapi setelah telur dia menjadi menjadi hewan muda atau istilahnya disebut dengan nimfa. Setelah hewan muda baru menjadi hewan dewasa. Contohnya tadi kecoa. Bisa membedakan? Sudah paham? Coba sekarang buka handphonenya. Kita kuis ya. Namanya udah berapa orang? Yang nggak bisa. Pompong. Apa ya? Oke, Pandu sudah selesai. Nah, sama-sama bisa kita lihat siapa yang tertinggi. Nah, yang kedua ada Vicky. Yang ketiga ada Majnun. Nah, jadi ada 3 orang peringkat terbaik di kuis kali ini. Ya, sama-sama beri wow. Beri dia. Beri dia. Oh, beri dia. Wow. Kita telah belajar tentang metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kata, kupu-kupu. Lanjut. Metamorfosis sempurna contoh hewannya adalah kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut, kata, kubur dan seberang, dan belalang. Oke, coba tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Coba, ayo. Udah? Jadi senang ya hari ini? Oke, nah, untuk akhir pembelajaran kita, nah, Ibu mau uji kepemahaman kalian. Dipahami baik-baik. Soalnya apa ini? Ya. Belum nggak apa-apa. Langsung di Nah, karena sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak ibu di rumah silakan membuka masih pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke Nah, ini lagu Metamorfosis Hewan, gubahan dari